Kalau Nabi Muhammad tidak mampu, berarti manusia lainnya tidak akan mampu. Anda semua tahu Allah dari siapa? Dari mana? Bagaimana prosesnya? Ingat itu kembali. Tidak pernah Nabi Muhammad mengucapkan kalimat sombong, saya bisa masukkan orang tuaku ke surga, saya bisa masukkan Abu Jahal ke surga. Siapapun orangnya, ini kan kalimat nih. Kalimat tadi yang disebutkan oleh Zuhdi. Abah mampu dan kawa memasukkan siapapun yang Abah inginkan untuk masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan aku sebagai Nabi, sebagai Rasul bisa memasukkan siapapun ke dalam surga. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam diriwayatkan anaknya teman-teman disebutkan di neraka jahanam dan menjadi penghuni neraka jahanam dikarenakan ya anak Nabi Nuh tidak mau mengikuti seruan dari Nabi Nuh untuk ikut masuk ke dalam kapal ketika terjadi banjir yang sangat besar. Akan tetapi anaknya lebih memilih untuk naik ke atas gunung. Maka teman-teman ini menjadi penjelasan bagi kita bahwa seorang Nabi, seorang Rasul tidak bisa menjamin siapapun masuk ke dalam surga. Seorang nabi dan rasul hanya diberikan ya tugas untuk menyampaikan sebuah kebenaran dan menjauhi sebuah kebatilan agar manusia memilih jalan yang benar dan menjauhi jalan yang batil. Akan tetapi di zaman ini ada seorang yang mengaku diwalikan, ditokohkan ya, bahkan melebihi derajat seorang nabi, bahkan mencapai level yaitu Tuhan, mencapai level seperti Allah Azza wa Jalla yang punya kehendak, punya wewenang memasukkan siapa saja ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel Nasirus Sunnah. Baik teman-teman, sekilas cuplikan barusan, InsyaAllah kita akan reaction secara detail, yaitu Bang Heri Pras ketika mereaction video yaitu berkaitan dengan guru sekumpul ketika disampaikan oleh salah seorang muridnya yang bernama Guru Zuhdi, di mana Guru Zuhdi menyampaikan sebuah pernyataan yaitu guru sekumpul pernah mengatakan bahwa guru sekumpul memiliki surga sendiri dan bisa memasukkan siapapun ke dalam surga atas kehendaknya. Luar biasa nih teman-teman, melebihi hebatnya seorang nabi, seorang rasul, bahkan melebihi Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, para sahabat nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, melebihi bahkan seorang nabi dan rasul. Kalau orang mengatakan bisa memasukkan siapapun ke dalam surga, ini sudah memberikan derajat pada dirinya yaitu selevel dengan Allah Azza wa Jalla teman-teman, yang punya hak prerogatif untuk memasukkan siapa saja ke dalam surga. Baik teman-teman, kita lihat videonya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin mengajak kalian berdiskusi di bawah. Di sini kita harus mengakui bahwa tidak ada kekuatan atau kemampuan yang setara dengan kekuatan kehendak Allah. Baik, sebenarnya kemarin saya telah membahas, namun pembahasannya tidak spesifik. Ya, tidak langsung menjuru kepada hurufat yang ditebar, tetapi saya malah membahas dari keseluruhan poin-poin yang ada. Dan sekarang saya akan fokus kepada satu poin, dan poin ini harus kalian dengar dari awal sampai selesai. Setelah kalian selesai nonton video ini, pastikan sampai selesai, sampai menit terakhir, baru kalian berikan komentar. Jangan baru nonton langsung komentar. Jadi teman-teman tonton dulu videonya agar teman-teman mendapatkan penjelasan yang detail ya. Jangan langsung menonton baru hanya ya setengah menit, semenit, 2 menit langsung berikan komentar, karena nanti tidak jelas informasi yang teman-teman dapatkan kalau hanya menonton sebagian. Jadi tonton secara fullnya teman-teman agar tidak salah paham, lalu berkomentar hanya menyalahkan ya seorang yang mereaction video tersebut. Jangan seperti itu teman-teman. Biasakan nonton secara full, kemudian disimak baik-baik apa yang dijelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Baik, kita lanjutkan. Dan kalian harus mendengar baik-baik apa yang keluar dari mulutnya ini. Aku punya ya sebuah pandangan dan keyakinan. Ini perkataan dari Guru Zuhdi. Orang-orang yang memusuhi beliau, yang menyakiti beliau, yang memacam-macami beliau, tidak menutup kemungkinan, ini kalimat ya, tidak menutup kemungkinan di akhirat nanti beliau mampu mengangkat orang itu. Nah, perhatikan teman-teman. Jelas ya. Di sini sejeda perkataannya adalah siapapun ya, siapapun dia yang memusuhi guru sekumpul, dia masuk neraka. Sudah mengklaim orang lain masuk neraka, dan nanti guru sekumpul akan menolong dia dari neraka ke surga. Ini kalimat yang keluar langsung dari orang ini. Lanjutkan dulu. Aku yakin itu. Karena muridnya Guru Sekumpul yakin sekali dengan perkataan Guru Sekumpul. Yang beliau miliki.
orang yang memusuhi, menyakiti, bahkan memacam-macamnya. Aku yakin mereka akan terengah-engah dan tercengang, teman-teman. Padahal belum terjadi, ya. Tidak ada yang bisa mengubah masa depan kecuali Allah. Luar biasa pemahaman ini. Tidak ada. di akhirat beliau urus, beliau angkat dari neraka menuju surga. Waduh, yakin sekali dia ya teman-teman. Jadi akan mengurus siapapun yang masuk ke neraka, masuk ke dalam surga. Jadi katanya guru sekumpul nanti di akhirat akan mengurus orang yang masuk neraka, bahkan bisa mengeluarkan dari neraka kemudian memasukkannya ke dalam surga. Ya Allah, ya Tuhanku. Wajarlah reaksi kita seperti ini teman-teman, yang sangat merasa terheran-heran. Bahkan Bang Heri Pras sendiri merasa heran dan terkejut, tidak menyangka ada perkataan seperti ini. Kita lanjutkan. Akan mengurus. Oke, lanjut dulu. Karena aku dapat dari seseorang, Ya. yang seseorang itu langsung dari mulut beliau. Kalau kalian yakin bahwa orang ini bukan pendusta, maka yakinlah bahwa perkataannya benar, sebagaimana kalian mendengar langsung dari orang ini atau dari. Jadi Guru Zuhdi ini mendengar dari seseorang, di mana seseorang tersebut pernah mendengar secara langsung perkataan dari guru sekumpul. Jadi teman-teman, Guru Zuhdi ini menceritakan bahwa Guru Zuhdi ini mendengar sebuah perkataan dari seseorang, di mana seseorang tersebut pernah mendengar secara langsung apa yang dikatakan oleh guru sekumpul. Apa yang dikatakan guru sekumpul, kita dengar lanjutannya. Coba kita dengarkan apa kesaksiannya. Pernah beliau berkata bahwa Abah punya surga sendiri. Abah mampu dan kawa memasukkan siapapun yang Abah inginkan untuk masuk ke dalam surga. Untuk masuk ke surga. Ya Allah. Ya. Di garis bawahi ya teman-teman, garis bawahi. Di sini guru sekumpul punya surga sendiri dan dia mampu memasukkan siapapun, garis bawahi pakai huruf kapital, siapapun, bukan kecuali ya. Di sini dia tidak mengucapkan kecuali orang musyrik, orang kafir, orang fasik dan lain sebagainya. No, ini dari keseluruhan, siapapun. Siapapun kalian yang masuk neraka bisa guru sekumpul tolong untuk masuk ke surga. Ini kalimat yang mutlak keluar dari beliau, keluar yang katanya dari mulutnya guru sekumpul, dan ini disampaikan oleh orang yang kalian percaya ini bukan pendusta. Orang ini bukan pendusta. Maka jadi teman-teman, perkataan guru sekumpul ini adalah tidak mengatakan kecuali. Meskipun beliau mengatakan kecuali, ini tetap adalah perkataan yang dusta, yang batil, yang mustahil terjadi kepada manusia teman-teman. Karena itu adalah haknya Allah Azza wa Jalla, yaitu mampu memasukkan siapapun ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya. Jadi teman-teman tadi sudah dengar apa yang dikatakan oleh Guru Zuhdi ini, yaitu guru sekumpul memiliki surga sendiri dan bisa memasukkan siapapun. Kata-kata siapapun ini berarti tanpa terkecuali, tanpa pengecualian teman-teman, baik itu orang muslim, orang kafir, orang fasik, orang munafik. Ya, menurut perkataan guru sekumpul ini, beliau bisa memasukkannya ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Luar biasa ini teman-teman, luar biasa. Hadis dari Rasulullah pun, atau para sahabat, tabi'in, tabi'in, bahkan imam mazhab, para ulama yang terkenal, Imam Bukhari, Imam Muslim, belum pernah kita mendengar dari lisan mereka ini, orang-orang mulia ini mengatakan, aku memiliki surga sendiri dan bisa memasukkan siapapun tanpa terkecuali ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan. yakinlah bahwa dengan kalimat itu siapapun ini ya meliputi, siapapun ini meliputi yang ada di seluruh alam. Jadi siapapun yang guru sekumpul kehendaki inginkan, apabila dia di neraka nanti bisa tuh guru sekumpul menolongnya. Misalkan siapapun itu kita artikan Fir'aun, Abu Lahab, Abu Jahal, kan siapapun. Abu Ya Jahal. nanti setelah ini diklarifikasi. Ada yang mengklarifikasi nanti. No, ya saya tidak akan mendengar klarifikasi kalian. Karena apa? Di sini sudah jelas orang ini yang kalian anggap orang ini jujur, terpercaya. Dia sudah mengucapkan bahwa siapapun orangnya, tidak melihat dari ras, gender, agama, dan apapun itu, bisa guru sekumpul tolong masuk ke surga. Alasannya apa? Karena guru sekumpul punya sendiri surganya. Entah surga itu diberikan oleh Allah, atau dia membuat sendiri surga, membangun sendiri surga.
Dan saya pun tidak membutuhkan klarifikasi. Percuma kalian mengklarifikasi atau memberikan komentar, mengatakan maksud dari guru sekumpul seperti ini. Tidak, teman-teman. Ini sudah jelas adalah sebuah kebatilan melalui perkataan beliau, teman-teman. Ya, saya mohon kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa guru sekumpul, teman-teman. Akan tetapi teman-teman, percuma untuk diklarifikasi dan jangan merasa lebih tahu ya terhadap perkataan guru sekumpul ini. Kita uji kemanapun teman-teman, perkataan guru sekumpul ini ya tetap akan dinilai adalah sebuah kedustaan dan sebuah kebatilan. Teman-teman dengan nyata mengatakan bahwa guru sekumpul atau aku memiliki surga sendiri dan bisa memasukkan siapapun tanpa kecuali ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla, maka ini sudah memberikan derajat atau level kepada diri sendiri seperti Tuhan, seperti derajat Allah Azza wa Jalla. Sedangkan seorang nabi, seorang rasul tidak pernah mengatakan aku mampu ya memasukkan siapapun ke dalam surga. Bahkan tidak pernah mengatakan aku memiliki surga sendiri. Terbukti dari apa yang kita jelaskan di awal tadi, anak seorang nabi pun, Nabi Nuh alaihissalam, yaitu di neraka jahanam, teman-teman. Seorang nabi loh ini. Lalu bagaimana dengan manusia yang hidup di zaman ini ya, sezaman kita dengan mereka, lalu mengatakan aku memiliki surga sendiri. Ini wangsit dari mana? Ya, wahyu dari mana? Wahyu tidak mungkin turun, karena wahyu turun itu kepada seorang nabi, seorang rasul, dan wahyu sudah terputus, yaitu pada penghabisan nabi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dari mana ya guru sekumpul mendapatkan ya perkataan atau bisikan seperti itu sehingga berani mengatakan dirinya memiliki surga sendiri dan bisa memasukkan siapapun ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla? Ya Allah, kita lanjutkan. Jadi bisa punya kebebasan dia untuk memasukkan siapapun dari neraka ke surga. Artinya orang ini atau guru sekumpul ini telah memiliki kemampuan setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memiliki prioritas untuk memasukkan dan mengeluarkan siapapun dari neraka atau surga. Jelas ketika seorang mengatakan aku memiliki surga sendiri dan bisa memasukkan siapapun ke dalam surga atas kehendakku tanpa terkecuali, maka ini dirinya memberikan level ya setara dengan Allah Azza wa Jalla. Bukan kepada nabi lagi dia menyetarakan dirinya, tapi sudah melewati tingkatan para nabi dan para rasul, apalagi seorang sahabat. Berarti kalah derajat seorang sahabat nabi dibandingkan dengan guru sekumpul ini berdasarkan perkataannya, yaitu beliau berkuasa atau bisa memasukkan siapapun ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, teman-teman, ini luar biasa. Kalau di zaman Abu Bakar As-Siddiq, teman-teman, Abu Bakar dahulu sibuk mengurus ya orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Kemudian ada Musailamah Al-Kadzdzab, yaitu mengaku sebagai seorang nabi. Akan tetapi teman-teman, dia hanya mengaku sebagai seorang nabi dan tidak pernah mengatakan dia bisa memasukkan siapapun ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla, apalagi mengaku memiliki surga sendiri. Lah ini orang di zaman ini hidup bersama sezaman dengan kita yang jaraknya hampir 1500 tahun dengan Rasulullah, mengaku memiliki surga sendiri dan bisa memasukkan siapapun ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Maka pantaslah Bang Heri Pras ini mengatakan berarti guru sekumpul ini sudah menempatkan dirinya setara dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan. Ini kalimat yang sangat jelas dan juga bersaksi katanya. Jadi orang ini bukan berbohong, orang ini tidak berbohong, jujur dia. Kalau perkataan guru sekumpul benar ya. Menurut kalian, hati nurani kalian, apakah ada manusia yang memiliki kemampuan setara dengan Allah, bisa memasukkan siapapun ya yang telah ada di neraka ke dalam surga, yang di surga dikeluarkan masuk ke neraka? Begitu. Jawab dengan hati nurani. Oke, lanjut dulu. Supaya ini artinya ini dalil-dalil, bukan artinya apa yo? Dalil apa? Dalil apa ini? Apa yo bahasanya? Nah, bingung kan? Mengada-ngada. Oke. Dari mulut. Jadi beliau, ini bukan mengada-ngada ya, tapi dari mulut beliau. Langsung ke telingaku sendiri. Ya. Oke. Sudah cukup sampai situ saja. Dari mulut beliau ke telinga dia sendiri. Teman-teman, saya bertanya sekali lagi, apakah ada seorang manusia yang mampu masukkan manusia lainnya dari surga ke neraka, dari neraka ke surga? Ini cuma dilakukan oleh guru sekumpul ini dan disaksikan oleh muridnya. Dan dia katanya bercerita, sering bercerita bahwa bertemu dengan Nabi Muhammad, bermimpi dengan Nabi Muhammad.
Dan pertanyaan terakhir saya juga sama dengan Bang Heri Pras. Coba gunakan akal sehat teman-teman, gunakan hati nurani teman-teman. Apakah benar ada seseorang yang bisa, yaitu setara levelnya dengan Allah Azza wa Jalla, bisa memasukkan siapapun yaitu ke dalam surga, bahkan bisa mengeluarkan orang yang sudah ada di dalam neraka kemudian memasukkannya ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla? Maka teman-teman di sini gunakan akal sehat teman-teman, kemudian gunakan hati nurani teman-teman. Lalu bandingkan perkataan guru sekumpul ini dengan yaitu seorang nabi, seorang rasul, ya, baik dari Nabi Adam sampai dengan Rasulullah Muhammad SAW. Apakah pernah mereka mengatakan aku memiliki surga sendiri dan bisa memasukkan siapapun ke dalam surga? Teman-teman, saya tunggu jawabannya di kolom komentar. Apa kira-kira jawaban teman-teman sesuai dengan hati nurani? Kemudian silahkan bandingkan teman-teman guru sekumpul ini dengan para nabi. Atau jangankan para nabi dengan rasul, bandingkan dengan para sahabat nabi. Kemudian bandingkan dengan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, di mana generasi para sahabat nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in ini diponis oleh Rasulullah sebagai generasi terbaik, manusia terbaik, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi atau manusia adalah di zamanku, berarti sahabat Nabi. Kemudian setelahnya yaitu tabi'in, kemudian setelahnya tabi'ut tabi'in. Lalu bandingkan dengan imam mazhab, ya, Imam Bukhari, Imam Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Kemudian bandingkan dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya teman-teman. Semoga teman-teman bisa berpikir dan mencerna, teman-teman kemudian membandingkan siapa yaitu guru sekumpul ini berani berkata seperti itu. Dan ini nyata, yaitu menyamakan diri setara dengan Allah Azza wa Jalla, karena mengatakan dirinya memiliki kehendak dan kuasa bisa memasukkan siapapun ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla tanpa pengecualian, tanpa terkecuali. Barakallahu fikum, semoga video ini bermanfaat. Bertemu lagi teman-teman di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.